Yang melanjutkan hadisnya, qala radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Jadi yang kedua adalah mendirikan salat, yaitu mendirikan salat 5 waktu. Mendirikan salat 5 waktu. Disebutkan dalam satu hadis, yang jaga sholat 5 waktu, dia jaga sholat 5 waktu. Man hafadha ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Jadi siapa yang menjaga sholat 5 waktu, gak pernah ditinggal sama dia sholat 5 waktu. Salat yang semacam apa? Salatnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan caranya, wudunya sesuai dengan ilmunya, tepat pada waktunya, rukuknya sesuai, sujudnya sesuai, dan dia melihat bahwa salat itu adalah hak kewajiban kita yang untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, karena jasadu haraman 'alan nar. Maka jasadnya dia haram masuk neraka. Makanya penting kita nggak boleh sombong. Nah, sholat lagi, ketika ngebahas fikih ya, bab fikih ngebahas wudu lagi, sholat lagi. Nah, jadi anak ini sebelum berangkat ke Hadramut, dikasih tahu dikasih nasihat sama guru anak, nanti di Hadramut bakal belajar sama kayak di Indonesia. Jangan sombong, anggap aja pertama kali ngedengar, anggap aja pertama kali belajar, walaupun 1000 kali diulang, anggap pertama kali. Jadi jangan udah belajar, udah pernah belajar dulu di Indonesia, udah tidur aja dah, udah nggak usah dengerin, jangan kayak gitu. Jadi seakan-akan pertama kali dengerin. Walaupun udah 1000 kali dengerin, seakan-akan pertama kali ngedengerin. Jadi benar-benar dengerin gitu, kayak nggak pernah ngedengerin sebelumnya. Seakan-akan nggak tahu sama sekali, dengerin padahal udah tahu. Nah itu diajarin jangan sombong. Karena ada sebagian orang di luar sana seperti itu. Ngapain belajar fikih, paling dibahas air lagi, wudu lagi, sholat lagi. Ingat tadi disebutkan, orang yang menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan ilmunya, tata caranya, wudunya juga sesuai. Dia udah belajar kan air seperti apa, air yang mustakmal, air yang najis semuanya kan, wudu kan harus pakai air ya. Terus waktunya juga, cara wudunya, pakai tumakninah, sujudnya. Dan dia melihat itu adalah kewajiban yang harus dia jalankan untuk Allah lillahi ta'ala. Ini, yang seperti inilah jasadnya haram masuk neraka. Jadi menjaga sholat 5 waktu itu penting. Menjaga sholat 5 waktu penting, khususnya bagi kehidupan kita. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya di hari kiamat diperintahkan ada rombongan banyak, rombongan orang-orang yang rajin sholat. Itu mereka ini diperintahkan untuk masuk surga. Karena mereka ini haram jasadnya itu masuk neraka. Berarti mereka kemana? Ke surga. Banyak rombongan. Rombongan pertama mereka ini bersinar seperti apa? Seperti matahari. Kemudian malaikat bertanya, "Man antum?" Kalian ini siapa? Qalu nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami ini adalah orang-orang yang suka menjaga sholat 5 waktu. Qalu kaifa kana muhafazatukum
Malaikat bertanya lagi, bagaimana caranya kalian menjaga sholat lima waktu itu seperti apa? Ini sampai sinarnya itu seperti apa tadi? Seperti matahari. Qalu kunna nasma'ul adhana wa nahnu fil masjid. Mereka menjawab, kami ini cara menjaga sholat lima waktu kami ini mendengarkan azan dan kami sudah berada di masjid. Jadi sebelum masuk waktunya sholat, mereka udah ada di masjid. Udah wudu ya, udah rapi lah. Mereka udah di masjid. Kemudian tsumma ta'ti zumra ukhra kal qamar lailatul badr. Itu kemudian datang lagi rombongan yang kedua, rombongan berikutnya. Mereka ini cahayanya itu seperti bulan purnama. Kemudian mereka ditanya sama malaikat, "Man antum, kalian ini siapa?" Qalu nahnul muhafizuna 'ala shalah. Kami ini orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Kemudian malaikat bertanya, "Kaifa kanat muhafazatukum?" Bagaimana caranya kalian menjaga salat 5 waktu? Kemudian mereka menjawab, "Kunna natawaddo qabla al-waqti tsumma nahdhur ma'a sima'il adzan." Kami ini wudu sebelum waktu salat. Jadi sebelum azan, sebelum waktu salat, sebelum masuk waktu salat, kami ini udah wudu. Kami wudu sebelum masuk waktunya sholat, kemudian kami datang ke masjid berbarengan dengan mendengarkan azan. Kayak ada sebagian orang kan ya, udah mau asar nih misalkan, aduh mau maghrib nih, udah mau maghrib wudu dulu kan ya, wudu, habis wudu jalan dia ke masjid, di pertengahan jalan azan. Nah ini rombongan kedua ini, itu tadi cahayanya seperti apa? Seperti bulan purnama. Kemudian yang ketiga, sekarang rombongan ketiga datang lagi, rombongan berikutnya, mereka itu cahayanya seperti bintang-bintang. Kemudian malaikat bertanya, "Man antum, kalian ini siapa?" Mereka menjawab, "Nahnul muhafizuna 'ala shalat." Kami ini orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Malaikat bertanya lagi, "Kaifa kanat muhafazatukum?" Bagaimana caranya kalian ini menjaga salat 5 waktu? Kemudian mereka menjawab, "Kunna natawaddo ba'dal adzan." Kita ini wudu setelah mendengar azan. Jadi dengar azan, kayak biasanya di antara kita gitu, dengar azan, azan nih, udah azan, wudu. Maka dia ini nanti mereka ini di hari kiamat mendapatkan cahaya seperti apa? Seperti bintang-bintang. Dan juga sholat ini adalah pertama kali dihisab pada hari kiamat. Pertama kali dipertanyakan pada hari kiamat nanti adalah sholat. Disebutkan dalam satu hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru jasadih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Disebutkan pertama kali yang dihisab seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya itu bagus, karena dia belajar fikih, tata caranya tahu, sesuai dengan tuntunan syariat, maka sholaha sairu amali, maka seluruh amalnya bagus. Tapi kalau seandainya sholatnya itu buruk, jelek, ini sholatnya ngasal, nggak pakai tumakninah ya, buru-buru, nggak tahu tata caranya, maka seluruh amalnya jelek. Jadi intinya adalah sholatnya bagus, insya Allah semua amalnya bagus. Zakatnya, puasanya, insya Allah ikut bagus. Karena sholatnya bagus, insya Allah zakatnya, puasanya, insya Allah ikut bagus. Tapi naudzubillah kalau sholatnya jelek, naudzubillah amal yang lain ikut jelek. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, menunaikan zakat, yaitu menunaikan zakat, memberikannya kepada yang berhak, menyalurkannya kepada yang berhak. Disebutkan dalam hadis, "Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis sadaqah." Bentengilah harta kalian dengan zakat dan berobatlah sakit kalian dengan
sedekah. Jadi disebutkan dalam satu hadis, bentengilah harta kalian dengan zakat. Dengan seseorang mengeluarkan zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak, seakan-akan dia membentengi hartanya. Sehingga apa? Hartanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dijaga, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, ma dha'a malun fi barrin aw bahrin illa min adamiz zakah. Tidaklah hilang, lenyap harta di bumi, di daratan atau di lautan, kecuali apa? Kecuali karena dia ini tidak mengeluarkan zakat. Kecuali kalau seandainya dia nggak mengeluarkan zakat. Nah, ulangi lagi, tidaklah hilang, lenyap harta di daratan ataupun di lautan kecuali kalau seandainya dia tidak mengeluarkan zakat. Ada satu cerita. Ada pembisnis besar di Yaman. Dia suka ngirim barang ke Singapura. Pakai kapal ya. Pakai kapal. Ini satu kapal nih. Kirim ke Singapura. Suatu hari dia ngirim barang ke Singapura pada tanggal sekian, disebutin tanggalnya tanggal sekian, tanggal bulan sebutin. Sampai dapat berita dia dari dari anak buahnya bahwasanya hartanya itu di tengah laut tenggelam. Kapalnya tenggelam di tengah laut. Jadi hartanya hancur binasa, hilang. Akhirnya dikasih tahu tuh, bos, mungkin kalau bahasa kitanya, bos, lapor bos. Itu kapal yang berlayar tanggal sekian itu lenyap. Terus dia bilang, nggak mungkin, maldo amali, nggak mungkin. Masa iya sih? Soalnya saya ngeluarin zakat. Saya yakin dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin dengan hadis Nabi. Masa iya sih? Lenyap hartanya. Bener bos, ini berita ini bukan berita hoax. Ini beneran. Ditelepon, ternyata benar, tanggal sekian itu kapal yang berlayar pada tanggal tersebut kapalnya itu tenggelam, hilang. Dia masih bilang gini apa? Nggak mungkin. Maldo amali, nggak mungkin hartaku lenyap. Orang saya ngeluarin zakat kok. Saya ngeluarin zakat, nggak pernah lepas. Sampai akhirnya diutus, ada anak buahnya itu melihat ke pelabuhan. Coba lihat ke pelabuhan. Ternyata pas di pelabuhan lihat yang berlayar pada tanggal tersebut bukan kapalnya dia, kapal orang lain. Kapalnya dia nggak bisa jalan karena rusak. Jadi kapalnya dia rusak, nggak bisa jalan. Akhirnya yang dijalanin kapal orang lain, dan kapal orang lain itulah yang binasa. Akhirnya diberikan kabar lagi, bahwasanya bos, ternyata aman bos. Hartanya, barang-barang dagangannya masih utuh. Ternyata kapalnya rusak. Makanya kapal orang lain duluan yang jalan. Nah, bener kan? Ana udah bilang, maldo amali katanya. Hartaku ini nggak mungkin lenyap. Ana percaya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasinu amwalakum bizakah, bentengilah harta kalian dengan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakatnya, hartanya dikeluarkan, zakatnya dikeluarkan, maka seakan-akan dia membentengi hartanya. Itu Allah jaga, Allah berikan keberkahan. Kebalikannya, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, nggak ada keberkahan hartanya. Hartanya nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadau mardakum bisadaqah, dan berobatlah sakit kalian dengan sedekah. Ini adalah perantara atau tawasul. Jadi di antara tawasul itu kan banyak ya. Di antara tawasul yaitu dengan sedekah. Tetap berobat medis ya tetap gitu. Ini harus ke dokter ya ke dokter, harus ke rumah sakit ya ke rumah sakit. Tapi ada jalan doa, jalan tawasul.
untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sedekah. Dengan perantara sedekah, insya Allah dengan berkah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita yang sakit, udah berapa kali ke dokter nggak sembuh-sembuh, sedekah insya Allah sembuh. Kemudian yang keempat, wahajil baiti. Yang keempat adalah hajil baiti, itu haji ke tanah suci. Ini bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu haji. Tapi bagi orang yang nggak mampu, nggak usah maksain ya. Bagi orang yang mampu haji. Bagi orang yang nggak mampu, nggak usah maksain diri. Begitu juga umrah. Haji dan umrah menurut Imam Syafi'i, umrah pun sama seperti haji, yaitu wajib. Berapa kali? Dalam seumur sekali. Jadi kalau orang yang udah haji, udah umrah, itu haji wajib, umrah wajib, dia cukup sekali. Adapun kedua, ketiganya itu sunnah. Apa fadilahnya haji dan umrah? Disebutkan dalam hadis, man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajral hajj wal mu'tamir ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala baginya seperti pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Jadi seakan-akan tiap tahun haji dia. Dan juga di antara fadilah haji dan juga umrah, fadilah haji dan umrah di antaranya adalah menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Di antara umrah dan umrah, haji dan haji, dan juga di antara fadilah haji dan umrah, yaitu apa? Menghilangkan kefakiran. Allah lipat gandakan apa yang ia keluarkan. Karena haji dan umrah itu mengeluarkan harta. Kita haji pasti ngeluarin duit kan? Kita umrah pasti ngeluarin duit. Bukan tambah miskin, bukan. Justru di antara fadilahnya itu menghilangkan kefakiran, Allah ganti berlipat-lipat ganda. Makanya banyak orang-orang nih yang haji, pulang-pulang haji bukannya tambah miskin, bukan. Ini kenyataan ini. Orang pulang haji, pulang umrah bukannya tambah miskin, tambah berkah hidupnya, tambah banyak hartanya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah wasami Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna haulan kamilan." Kalau seandainya orang-orang ini nih tahu fadilahnya Ramadan daripada kebaikan dan keberkahan, maka orang-orang ini bakal mengharap 1 tahun penuh ini Ramadan. Karena di dalam Ramadan ini apa? Bisnis akhirat dilipat gandakan. Itu apa? Puasa apa yang wajib, yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan, berlipat-lipat.